Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aldira dengan NIM 2405840 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan program saya pada pertemuan 5. Nah, program ini adalah kalkulator diskon sederhana. Mari kita bedah setiap fungsinya. Yang pertama itu include. Ini adalah preprocessor direktif yang memberitahu compiler atau penerjemah kode untuk menyertakan standar input atau output library. Library ini menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti print untuk menampilkan teks ke layar dan scan untuk membaca input dari keyboard. Yang kedua itu volt hitung diskon atau volt total belanja. Ini adalah deklarasi fungsi bernama hitung diskon. Yang pertama, volt itu menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe float atau angka desimal. Yang kedua, hitung diskon ini adalah nama fungsionalnya. Yang ketiga ada float total belanja. Ini adalah parameter atau argumen yang harus diberikan saat memanggil fungsi ini. Artinya, fungsi ini membutuhkan satu nilai bertipe float bernama total belanja untuk bisa bekerja. Fungsi dari hitung diskon adalah untuk menentukan persentase diskon berdasarkan nilai total belanja. Di dalamnya terdapat struktur kontrol if else yang bekerja sebagai berikut. Itu yang pertama, jika total belanja kurang dari 100.000, diskonnya 10% atau 0,10. Jika total belanja antara 100.000 sampai 500.000 inklusif, diskonnya 15% atau 0,15. Nah, jika total belanja lebih dari 500.000, diskonnya 25% atau 0,25. Fungsi ini kemudian mengambilkan nilai presentasi diskon yang sesuai. Yang ketiga itu void menampilkan hasil, yaitu float total belanja, float diskon, float total bayar. Ini adalah deklarasi fungsi bernama tampilkan hasil. Nah, yang keempat itu in main. Ini adalah fungsi utama dari setiap program. Program akan selalu memulai eksekusinya dari fungsi ini. Cara kerja program itu kita akan melihat bagaimana setiap baris kode berkontribusi pada jalannya program, terutama fokus pada interaksi antar fungsi dan aliran data. Nah, yang pertama itu inisialisasi dan persiapan atau main function dimulai. Yang kedua, meminta input dari program atau print dan scan. Yang ketiga, memanggil fungsi untuk menghitung diskon atau hitung diskon dipanggil. Di dalam fungsi hitung diskon itu anggap total belanja di sini adalah 125.000. Nah, jika total belanja 100, program mengecek apakah 125.000 kurang dari 100, hasilnya false. Nah, else if itu total belanja 100.000 dan total belanja 500.000. Karena if pertama false, program beralih ke else if ini. Yang keempat, menghitung total belanja, total bayar setelah diskon. Nah, yang kelima itu memanggil fungsi untuk menampilkan hasil atau tampilkan hasil dipanggil. Di dalam fungsi tampilkan fungsi ini, float total belanja, float diskon, dan float total bayar. Yang keempat itu mengakhiri program. Yang pertama, kita langsung saja ke return. Ini adalah baris terakhir di fungsi main. Nah, return kosong ini memberitahu sistem operasi bahwa program telah berjalan sukses dan berakhir tanpa error. Nilai 0 secara konvensi universal digunakan untuk menandakan keberhasilan. Dan setelah baris ini, program benar-benar berhenti dieksekusi. Nah, setelah saya menjelaskan, saya akan menyimpulkan program yang telah saya buat, yaitu kesimpulannya, program ini adalah contoh sederhana namun efektif dari sebuah aplikasi yang menerapkan logika kondisional atau if else dan modularitas atau memecah program menjadi fungsi-fungsi kecil. Yang pertama itu fungsi hitung diskon, menunjukkan bagaimana kita bisa mengisolasi logika bisnis atau aturan diskon dalam satu tempat, membuatnya mudah dibaca dan diubah jika aturan diskon berubah di masa depan. Yang kedua, fungsi tampilkan hasil, menunjukkan praktik yang baik untuk memisahkan logika tampilan dari logika penghitung, membuat kode lebih bersih dan mudah dikelola. Dan fungsi main, bertindak sebagai orkestrator, mengelola alur program dari input, pemanggilan fungsi perhitungan hingga pemanggilan fungsi tampilan. Secara keseluruhan, program ini berhasil mengotomatisasi proses perhitungan dari diskon berdasarkan kategori belanja, memberikan pengguna
informasi yang jelas dan ringkas mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Baik, sekian presentasi saya mengenai pertemuan 5. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.